Baik, misal diberikan soal, misal ini permukaan tanah misalnya. Terus ada suatu benda, misal bola. Misal bola. Nah, bola ini diketahui punya ketinggian awal. Ketinggian awalnya misal berapa ya? Misal ketinggian awalnya 1, pakai aja, pakai teks. Misal ketinggian awalnya ini H0 sama dengan 1 meter misal. 1 meter dari permukaan tanah. Nah, bola ini dilempar ke atas. Tepat ke arah atas. Ke atas dengan kecepatan awal. Teksnya mana? Dengan kecepatan awal yakni V0 sama dengan misal kecepatan awalnya 10 meter per detik misal. 10 meter per sekon. Nah, ditanyakan berapa ketinggian, misal ditanya berapa ketinggian bola maksimal. Kan nanti bola yang dilempar ini lama-lama kan akan berhenti terus jatuh ya. Nah, tapi sebelum jatuh kan ada ketinggian maksimal. Nah, itu ditanya ketinggian maksimalnya. Kemudian ditanya lagi kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Ketika menyentuh tanah, benar. Kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Misal ditanya 2 itu. Nah, caranya gimana? Oke, jadi soal ini adalah soal gerak lurus berubah beraturan ya. Karena kecepatannya pasti berubah. Kenapa kecepatan bola ini berubah? Karena ada pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Jadi bola yang dilempar ke atas itu lama-kelamaan akan melambat, lalu kemudian balik turun, jatuh, menghantam bumi. Nah, ada 3 rumus dasar dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yakni kecepatan akhir. Kecepatan yakni sama dengan kecepatan awal ditambah akselerasi atau percepatan atau perubahan kecepatan dikali waktu. Kemudian rumus yang kedua, persamaan yang kedua yakni kecepatan di waktu tertentu dikuadratkan itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Kemudian rumus yang terakhir yakni jarak itu sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali akselerasi atau percepatan atau perubahan kecepatan dikali waktu pangkat 2. Nah, ada 3 rumus ini. Nah, nanti bisa kita pakai di soal ini. Nah, soal pertama kan kita disuruh mencari Hmax ya, ketinggian maksimal bola ketika dilempar ke atas. Ketinggian maksimal itu terjadi kapan sih? Terjadi ketika bola punya kecepatan awal nih dilempar ke atas. Nah, lama-kelamaan kan dia makin lama makin melambat terus di suatu titik tertentu
dia kembali ke bawah kan. Nah, sebelum dia kembali ke bawah, itu kan dia mencapai titik ketinggian maksimal. Nah, ketika di ketinggian maksimal itu, dia punya kecepatan yang 0. Jadi dia diam sejenak ketika di ketinggian maksimal itu sebelum akhirnya berpindah kecepatan ke bawah. Nah, jaraknya, kan Hmax itu jarak ya. Nah, kita coba pakai rumus yang ini. S sama dengan V0T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke. Jadi Hmax sama dengan H awal dulu, karena dia nggak dari 0, ketinggiannya dari 1 meter kan, dari permukaan tanah. H0 ditambah ini V0 kali T, V0 kali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Nah, Hmax sama dengan H0 nya kan tinggal dimasukin, H0 nya 1 ya, 1 meter, ditambah kecepatan awalnya 10 meter per detik dikali waktu ditambah setengah. Percepatannya berapa sih? Percepatannya tuh kita pakai percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu di SMA biasanya pakai min 10. Ada yang pakai min 9,8, terserah nanti pakainya yang berapa. Misal kita pakai yang min 10 aja ya, biar gampang hitungnya. Nanti kalau pakainya 9,8 ya pakai itu. Kenapa kok minus? Soalnya si gaya gravitasi ini berlawanan arahnya sama kecepatan awal. Kecepatan awal kan arahnya ke atas, sementara gaya gravitasi arahnya ke bawah. Jadi nilainya min. Kemudian dikali waktu pangkat 2. Nah, ini kan Hmax sama dengan 1 tambah 10T ya, 10 kali T ditambah setengah dikali min 10 kan min 5 ya. Ini jadi min 5 T pangkat 2. Nah, T-nya belum tahu nih. Nah, T-nya tahu dari mana? Dari rumus yang ini. Yang pertama, yang VT sama dengan V0 plus AT. Oke, ini kita pindahkan dulu. Kita pakai rumus, Kita pakai rumus yang pertama. Yang VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya tuh kecepatan waktu dia di pucuk. Waktu ketinggian maksimal ini kan dia kecepatannya 0 ya. Waktu di puncak kan dia nggak punya kecepatan ya, jadinya 0. Sama dengan V0 kecepatan awalnya tadi 10 ditambah percepatan gravitasi min 10 dikali T. Oke, langsung di cari aja. 0 sama dengan 10 min 10 kali T berarti min 10T ya. Ini 10T nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. 10T sama dengan 10, berarti T sama dengan 1 detik, 1 sekon. Jadi 1 detik setelah bola itu dilemparkan, bola itu mencapai ketinggian maksimalnya. Nah, setelah kita tahu
waktunya, jadi kita tinggal masukin ke sini. Jadi ketinggian maksimal sama dengan 1 ditambah 10 kali 1 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2. Jadi Hmax sama dengan 1 ditambah 10 kali 1, 10 ya, tetap 10, dikurangi 5 kali 1 pangkat 2, berarti 5. Jadi Hmax-nya sama dengan 1 ditambah 10 dikurangi 5, hasilnya berarti berapa tuh? 6. Berarti ketinggian bola maksimal adalah 6 meter. Oke, selanjutnya ditanya kecepatan bola ketika menyentuh tanah ya. Kita pakai rumus yang kedua ini, yang VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2AS. Nah, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. Nah, VT pangkat 2 sama dengan V0-nya. Jadi ngitungnya V0-nya tuh dari bola itu mencapai ketinggian maksimal. Nah, bukan waktu bola dilemparkan ya. Jadi gini. Jadi untuk menghitung V ketika menyentuh tanah itu kita hitung dari dia mencapai ketinggian maksimal saja. Biar lebih gampang sih hitungnya. Jadi dia waktu mencapai ketinggian maksimal terus mencapai tanah. Jadi V0-nya yang ini ya. V0-nya waktu bola mencapai ketinggian maksimal ya. Jadi V0-nya tuh pakai yang 0 pangkat 2 ditambah 2 2A. A-nya kali ini positif ya, kali 10. Karena kecepatan nanti kan kecepatan akhir, kecepatan bola waktu menyentuh tanah kan kecepatannya ke bawah ya. Sementara gaya gravitasi arahnya ke bawah. Jadi searah ya. Jadi nilainya positif. 2 kali 10 dikali jaraknya berapa? Jaraknya ya ini ketinggian bola dari tanah ketika Hmax. Tinggiannya kan 6 meter ya. Berarti jaraknya nanti kan 6 meter. Dikali 6. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Dihitung. Tinggal dihitung saja. Sama dengan 0 pangkat 2 tetap 0 ditambah 2 kali 10 kali 6 berapa tuh? 1200 ya. 120 kok 1200. 120 ya. 120. Berarti VT pangkat 2 ini 120. Nah, itu V pangkat 2 ya. Nah, VT-nya berapa? V yang enggak pangkat 2. Berarti akar 120. Nah, akar 120 berapa tuh? Bentar. Akar 120 berapa? Pakai kalkulator aja biar cepet. Oke, 10,954 ini. 10,95 kita pakai 2 angka di belakang koma aja ya. Berarti VT sama dengan 10,95 meter per detik, meter per sekon. Oke, sudah.